selamat pagi, shalom. Ya, puji Tuhan kita sudah ada di bulan yang ke-7 di tahun 2023. Ya. Bulan depan kita sudah siap untuk rapat Natal ya. Waktunya begitu cepat. Saudara, tema gereja kita pada bulan Juli adalah sudahkah menjadi berkat? Ya, katakan sama-sama, sudahkah menjadi berkat? Berapa banyak saudara yang rindu hidup saudara jadi berkat? Boleh angkat tangan. Yang tidak rindu boleh angkat tangan juga. Yang nggak ngangkat tangan mau ngapain? Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, saya mau kasih tahu sebuah kabar yang mungkin seringkali saudara lupa. Kabarnya adalah bahwa saudara diberkati untuk menjadi berkat. Yang amin cuma 3 orang. Saudara diberkati untuk menjadi berkat. Bahkan seringkali dalam pertanyaan kita munculkan begini. Masa iya sih Tuhan masih berkati saya? Masa iya sih Tuhan masih sayang sama saya? Saya kan masih melakukan dosa. Saya kan masih belum hidup dalam kebenaran. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sampai hari ini, selagi saudara masih punya nafas, itu artinya Tuhan sangat mengasihi saudara. Amin. Ya, mungkin manusia melihat kita sebelah mata, tapi Tuhan memperhatikan kita sedemikian rupa. Maka saudara diberkati supaya saudara menjadi berkat. Nah, mari kita lihat firman Tuhan pada hari ini di dalam Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan 22. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 dan yang ke-22. Mari baca bersama-sama 2 ayat saja. Yang sudah ketemu katakan ketemu. Oke, 2, 3. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Saudara, ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kegelisahan Rasul Paulus. Ya, kalau saudara tahu bahwa surat Filipi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia ada dalam penjara. Ya, dalam penjara Paulus mengalami kegelisahan bukan karena dia takut mati. Tapi kegelisahan Rasul Paulus adalah bagaimana Injil dapat terus diberitakan sementara dia ada dalam penjara. Bagaimana pelayanan Tuhan dapat terus berkembang sementara dia tidak hadir di tengah-tengah murid-muridnya. Itu kegelisahan Rasul Paulus. Makanya dia menuliskan surat kepada jemaat di Filipi. Karena dia rindu, ada atau tidak adanya Paulus, pekerjaan pelayanan Tuhan harus terus berjalan. Pemberitaan Injil harus terus berlangsung. Karena itu kegelisahan Paulus. Jangan sampai ketidakadaan Paulus justru membuat Injil itu tidak berjalan. Injil itu tidak terus diberitakan. Makanya Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi supaya orang-orang di Filipi dapat terus memberitakan kabar tentang Yesus. Bayangkan saudara, orang yang sedang ada dalam penjara bukan memikirkan atau bukan mengasihani keadaannya. Ya, saya kok di dalam penjara. Enak ya orang-orang di luar bebas, merdeka. Tapi kok aku dalam penjara. Paulus tidak meratapi keadaannya. Paulus tidak memikirkan bagaimana hidupnya. Tapi yang dia pikirkan adalah bagaimana keberlangsungan pemberitaan Injil sekalipun dia tidak ada. Makanya Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tapi kalau aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja. Karena kerinduan Paulus adalah Injil itu harus terus diberitakan. Makanya Paulus menuliskan kepada jemaat di Filipi ini supaya sekalipun Paulus tidak ada, Injil itu harus tetap diberitakan. Ya saudara. Kenapa? Karena sebelum Paulus mengenal Yesus, ya,
namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh hawa nafsunya, dikuasai oleh egonya, dikuasai oleh pride, kesombongannya. Karena dia adalah seorang yang pintar, seorang yang hebat, seorang yang disegani. Apalagi ketika dia sedang memburu dan membunuh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi sejak dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, saudara, hidup Paulus berubah. Hidup Saulus berubah. Bukan hanya namanya yang berubah, tapi cara berpikirnya berubah. Ya. Kemarin Pastor Darwin berkata, the way of thinking. Cara berpikirnya berubah. Karena apa? Karena bukan lagi memikirkan dirinya sendiri. Dan kita bisa lihat, sekalipun dia dalam penjara, dia tidak memikirkan atau meratapi keadaannya, tapi justru dia memikirkan bagaimana pekabaran Injil harus terus berjalan. Hebat, saudara. Saya katakan hebat. Banyak orang di dalam penjara justru tidak bisa mengalami kemenangan dalam dirinya. Sebagai contoh, seorang yang menurut saya cukup hebat, karena dia adalah orang yang membaptis Tuhan Yesus. Ada yang tahu namanya siapa? Yohanes. Waktu dia ada dalam penjara, dia mempunyai respon yang berbeda dibanding Paulus. Saudara ingat apa yang Yohanes katakan waktu dia ada dalam penjara? Yohanes mengutus murid-muridnya dan menyuruh mereka bertanya kepada Yesus, "Engkaukah juru selamat itu? Atau ada orang lain yang harus kami tunggu?" Sama-sama murid Yesus, sama-sama mengalami perjumpaan dengan Yesus. Yohanes mengalami perjumpaan secara fisik, Saulus mengalami perjumpaan secara roh. Yang orang lain tidak bisa lihat. Tapi responnya berbeda, saudara. Artinya begini, sekalipun saudara sudah memiliki KTP bertuliskan agama Kristen, tidak menjadi jaminan hidup saudara jadi berkat. Tidak menjadi jaminan hidup saudara akan terus mengalami pertumbuhan. Kenapa, saudara? Karena semua tergantung bagaimana saudara meresponi keadaan yang sedang saudara hadapi. Kalau saudara meresponi masalah sebagai bencana, maka hidup saudara akan terus mengalami yang namanya kegelisahan, ketakutan, dan kekhawatiran. Tapi kalau saudara melihat masalah itu sebagai batu loncatan untuk saudara mengalami Tuhan, saudara akan melihat yang namanya jalan buntu itu menjadi jalan yang baru yang dibukakan oleh Tuhan. Semua adalah tergantung bagaimana kita berpikir dan meresponi. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus, hidup kita harus jadi berkat. Amin, saudara. Sebagai orang yang mengikut Kristus, hidup kita sudah seharusnya menjadi berkat. Nah, apa ukurannya? Apa indikatornya hidup kita sudah jadi berkat? Mari kita jawab dan kita perhatikan. Yang pertama, saudara, melalui ayat yang baru saja kita baca ini, hidup Paulus sudah menjadi berkat karena fokus hidup Paulus adalah orang lain. Ya. Indikator hidup kita jadi berkat adalah yang pertama, fokus hidup kita adalah orang lain, bukan diri kita sendiri. Nah, ayat yang baru saja tadi kita baca, kita belajar bahwa Paulus tidak berfokus kepada dirinya, kepada keadaan yang sedang dia alami. Tapi dia fokus kepada Kristus dan bagaimana pekabaran Injil dapat terus berjalan. Bagaimana murid-murid Kristus yang percaya pada saat itu dapat terus mengalami pertumbuhan iman, dapat terus bersekutu bersama-sama. Nah, saya mau katakan begini, saudara, orang yang jadi berkat pasti hidupnya bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus dan untuk orang lain. Kata kunci di sini bagian yang pertama adalah peduli. Katakan sama-sama, peduli. Saudara, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan contoh bagaimana ketika dia ada di dunia ini, dia menunjukkan kepedulian kepada orang-orang yang ada di sekitarnya yang sedang dia layani. Sebagai contoh, ketika Tuhan Yesus mengajar orang banyak, 5.000 orang, Yesus mengamati
memperdulikan bahwa mereka ini kelaparan. Karena telah sepanjang hari mereka mendengar pengajaran Yesus. Tapi ternyata di hadapan mereka tidak ada makanan. Murid-murid berkata, guru suruh mereka pergi mencari makan. Yesus menunjukkan kepeduliannya dengan berkata, apa yang ada padamu? Bawa kemari. Dan akhirnya sama-sama kita tahu, dari seorang anak kecil yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, akhirnya dapat memberikan makan untuk 5.000 orang laki-laki. Kata kunci di sini adalah peduli. Orang yang sudah diselamatkan, pasti dia tidak egois. Kenapa saudara? Karena dia ingin orang lain juga diselamatkan. Orang-orang yang sudah percaya Yesus menerima anugerah keselamatan, dia pasti juga ingin orang-orang lain diselamatkan. Makanya setelah ibadah ini, waktu saudara turun ke bawah, di pintu masuk tadi waktu Pastor Darwin menyambut saudara, di situ banyak buku-buku kecil. Ambillah dan bagikanlah. Ada amin? Saudara mau jadi berkat? Ambil buku-bukunya, bagikan kepada orang lain. Sederhana bukan? Kalau saudara bilang mau jadi berkat tapi untuk ngambil dan bagi saudara nggak mau, terus saudara mau jadi berkat dalam hal apa? Saya berikan contoh yang sangat sederhana ini saudara. Kenapa? Karena buku-buku yang saya bawa di bawah, itu adalah buku-buku tentang kasih karunia Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Buat mungkin orang-orang yang belum mengenal Tuhan, ataupun sudah kenal Tuhan, tapi lupa bagaimana Tuhan itu begitu mengasihi kita. Saudara boleh ambil, sebanyak-banyaknya saudara bisa ambil dan bagikan. Ya, supaya banyak orang juga mengalami kasih karunia yang kita terima. Ya. Hidup menjadi berkat itu ada banyak cara saudara. Seperti tadi contohnya saudara bisa ambil buku, traktat itu dan saudara bagikan. Saudara bisa jadi berkat dengan memberikan waktu saudara. Contohnya apa? Mendengarkan orang lain. Halo? Mendengarkan orang lain itu nggak enak saudara. Ya. Mendengarkan cerita masalah orang lain itu nggak enak. Siapa yang bilang enak coba? Suami-suami, ya, istri Anda itu pasti akan senang menceritakan segala sesuatu. Tapi sebagai suami, apakah saudara punya waktu untuk mendengarkan istri Anda berbicara? Coba yang merasa bahwa pasangannya ditengok pasangannya. Jangan nengok ke saya, nengok pasangannya. Yang ada istrinya, tengok istrinya, yang ada suaminya, tengok. Sudahkah kita luangkan waktu untuk mendengar? Ya. Saudara bisa jadi berkat dengan tenaga saudara. Ya. Contoh. Nanti waktu kita mau pindah ke tempat yang besarnya 1000 meter. Mantap. Ya, saudara mungkin bisa bantu ngangkatin kursi, pindahin. Menyumbang tenaga, menjadi berkat dengan tenaga saudara. Ya. Apalagi saudara, banyak. Saudara bisa jadi berkat dengan ide-ide saudara. Tadi lupa tuh. Kemarin Pastor Darwin memberikan ide. Kalau bisa sekolah minggu dikasih name tag, label, supaya nyebut. Labelnya udah bawa tapi belum dipasang. Mohon maaf ya Pastor, saya lupa. Ya, bisa memberikan ide-ide. Misalnya contoh, Pak Gembala nanti di gedung yang baru kalau bisa ada rooftopnya, jadi kita bisa santai-santai di atas. Boleh. Memberikan ide, memberikan masukan. Memberikan apa lagi saudara? Harta saudara. Mulai diam. Ya. Pak Gembala, saya aja yang lunasi untuk beli tanahnya. Gitu. Saudara yang amin, kiranya Tuhan memberkati saudara supaya itu dapat terjadi. Ya. Karena apa saudara? Karena semua yang Tuhan berikan kepada hidup kita,
itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Contoh, kepintaran saudara bukan untuk saudara pakai sendiri. Contoh nih, contoh. Ya. Saya nggak ngerti kenapa, tapi kebanyakan perempuan, mohon maaf, kalau buka sesuatu yang dibungkus itu pakai gigi. Buka sambal mesti gini. Saya nggak tahu kenapa. Ya. Tapi kalau saudara merasa saudara lebih tahu, tolong beritahu bahwa setiap benda yang dibuka itu pasti ada bentuk segitiga-segitiga untuk nyobek. Gitu. Ya. Jadi kepintaran kita atau kelebihtahuan kita dapat jadi berkat buat orang lain. Saudara bayangkan kalau terus-terusan saudara buka saus, lama-lama gigi saudara juga bisa rontok. Ya. Itu contoh. Ya. Kita bisa jadi berkat dengan banyak cara. Kuncinya adalah kita peduli atau tidak. Betul ya? Kalau kita peduli, pasti kita kepingin orang lain juga lebih baik. Kalau kita peduli, kita pasti juga ingin orang lain lebih maju. Betul ya? Karena apa? Karena kita peduli. Semua hal yang kita lakukan yang dapat meringankan beban orang lain, itu menunjukkan saudara sudah bisa jadi berkat. Apa yang saudara bisa lakukan? Misalnya contoh, masang lampu nih. Masang ini copot nih. Ya. Saya nggak bisa lakukan saudara. Tapi ada orang lain yang bisa lakukan. Misalnya Pak Ferry. Karena sudah pernah dilakukan, makanya saya ngomong. Ya. Ini semua ini yang masang Pak Ferry nih saudara. Itu menjadi berkat dengan tenaga. Ya, kursi yang saudara duduki ini, kan nggak tiba-tiba selalu ada begini rapi. Ada yang mengatur menata. Jadi sebenarnya menjadi berkat buat orang lain itu tidak selalu atau tidak melulu adalah sesuatu hal yang besar atau hal-hal yang fantastis. Selama saudara peduli kepada orang lain, saudara pasti bisa menemukan cara untuk dapat jadi berkat buat orang lain. Amin. Nah, kita bisa jadi berkat dengan tidak mementingkan diri sendiri. Kita bisa jadi berkat ketika fokus hidup kita kepada orang lain. Ya. Yang kedua, saudara, belajar dari Paulus bagaimana hidup kita bisa menjadi berkat. Yang kedua adalah Paulus itu adalah orang yang fokus pada hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil. Banyak orang gagal untuk memperhatikan dan mengurus hal-hal yang kecil, saudara. Hari ini kita belajar untuk menjadi berkat. Kita perlu belajar untuk memperhatikan hal-hal yang kecil atau hal-hal yang sepele. Contoh, saudara ingat waktu itu Tuhan Yesus pernah duduk-duduk di bait Allah. Dia sedang mengajar murid-muridnya. Ya, lalu ada seorang janda yang mempersembahkan seluruh hartanya, yaitu 2 peser. Ya. Waktu janda ini mempersembahkan seluruh harta yang dia miliki, bagi sebagian orang, atau mungkin bagi kebanyakan orang, pemberiannya itu terlalu sedikit. Tapi lihat yang Yesus katakan, dia memberi lebih banyak daripada semua orang. Karena apa? Karena dia memberi seluruh hartanya. Dan peristiwa ini saudara, bukan tidak mungkin, tetapi jarang kita temui di zaman sekarang ini. Yang setuju katakan amin. Semakin banyak harta yang kita miliki, pertanyaan saya adalah, apakah saudara semakin banyak memberi, atau saudara semakin banyak pengeluaran? Saya ulangi, semakin banyak saudara diberkati oleh Tuhan secara finansial, apakah saudara semakin banyak memberi atau menolong orang lain, atau justru semakin besar pengeluaran saudara? 1 apa 2? Jujur, saya nomor 2. Siapa yang nomor 1? Gak usah angkat tangan lah ya, ntar sombong. Faktanya begitu saudara. Betul gak? Semakin banyak kita diberkati, kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dulu.
Semakin banyak kita dipercayakan, kita bukan semakin banyak memberi, tapi kita semakin banyak pengeluaran. Itu fakta. Rasanya sulit kita temui atau jarang kita temui orang yang seperti janda ini, saudara. Yang memberikan hartanya buat Tuhan. Mulai hening. Perkataan kita, perbuatan kita dapat menjadi berkat buat orang lain kalau kita perhatikan. Kadang-kadang, saudara, kadang-kadang mulut kita ini kadang-kadang iseng, gatal, kepinginnya letuk, ya. Tapi kadang-kadang celutukan kita itu justru nggak jadi berkat buat orang lain. Contoh. Mungkin karena dari rumah buru-buru, sepatu kiri sama sepatu kanan lain. Ya, contoh. Dari rumah kan berangkat buru-buru, sepatu kiri sama kanan lain. Saya langsung lihat, sepatu saya sama. Langsung kita karena iseng, karena gatal mulutnya kita komentarin. Salah pakai sepatu lu. Mungkin orangnya udah tahu, iya salah. Cuma kalau saya pulang, saya telat ke gereja. Ya udahlah, nekat. Kadang-kadang celetukan kita itu bisa jadi batu sandungan buat orang lain. Contoh lain lagi. Misalnya ada orang yang sudah lama gak datang ke gereja. Waktu dia datang ke gereja, saudara komentari, masih inget Tuhan. Hal yang sederhana dapat menjadi batu sandungan buat orang lain. Padahal sebenarnya mulut yang kita pakai untuk memuji Tuhan, itu mulut yang sama yang kita pakai untuk menjadi batu sandungan buat orang lain. Hari ini kita belajar, saudara. Waktu kita mau menjadi berkat buat orang lain, sekali lagi, belum tentu itu adalah hal-hal yang besar, hal-hal yang spektakuler. Kita mulai belajar memperhatikan bagaimana kita membawa diri, bagaimana kita berkata-kata, bagaimana kita berkomentar, bagaimana kita bersikap ketika kita berhadapan dengan orang lain. Ya, perkataan kita itu bisa membangun, tapi perkataan kita juga bisa melukai orang lain. Ya. Mungkin jangan saudara berlindung di balik alasan, saya kan orangnya ceplas-ceplos. Saudara, saya pun juga orang yang ceplas-ceplos kalau ngomong. Tapi setelah saya belajar mengenal Tuhan, saya mulai memperhatikan kata-kata saya. Mulai belajar memperhatikan kata-kata yang saya ucapkan. Supaya kata-kata saya bukan menjadi batu sandungan buat orang lain, tetapi justru membangun hidup orang lain. Ya. Makanya kadang-kadang ketika orang yang sedang dalam pergumulan, ya, saudara cukup mungkin menepuk pundaknya dan berkata, semangat ya bro. Atau Tuhan mengasihimu. Kalau saudara lihat di sosial media banyak sekali sosial eksperimen, ya. Orang menuliskan sebuah kata-kata motivasi di kertas lalu memberikan kepada orang lain. Orang yang menerimanya kemudian bisa menangis atau bisa merasa terberkati. Kita pun juga dapat melakukan hal yang sama, saudara. Ya. Dengan orang-orang yang ada di sebelah kiri dan kanan saudara. Contoh. Penari-penari kita ini, saudara, sebagian besar baru pertama kali menari. Betul ya? Betul nggak? Iya. Baru pertama ya? Tere? Enggak. Clara baru pertama. Gary? Kalau ada salah, nggak usah dilihat kesalahannya. Ya salah. Tapi saudara harus apresiasi keberaniannya untuk mau melayani Tuhan dan bisa tampil di depan orang. Kasih tepuk tangan dong saudara. Kalau kita selalu fokus pada kesalahan orang, ya, nggak akan pernah maju saudara. Tapi belajar mulai mengapresiasi kemajuan yang mereka miliki. Minggu lalu Selfie tanya sama saya, gimana kok narinya? Oke. Ada yang kurang gak kok? Enggak, oke.
Kenapa? Ya, karena orang yang baru belajar, dia punya kemauan untuk melayani aja, kita harus hargai, saudara. Dia mau belajar nari. Belajar nari jam berapa, saudara? Jam 12 lebih, setengah 1. Bayangin dari jam 9 ibadah. Habis ibadah raya, ibadah yud. Habis ibadah yud baru belajar nari. Capek nggak? Capek. Tapi kita harus hargai itu, saudara. Ya, mereka mau belajar. Waktu mereka tampil, apa salahnya sih kita puji? Kalau salah ya udahlah, kan bisa diperbaiki. Toh mereka salah nari juga nggak mungkin masuk neraka kan? Itu loh, masih ada kesempatan untuk diperbaiki. Jangan hanya karena kata-kata kita, ya masa narinya salah-salah terus. Akhirnya orang jadi kehilangan motivasi untuk melayani Tuhan. Beri kesempatan. Karena Tuhan juga beri kesempatan buat hidup kita. Amin, saudara. Mari belajar fokus untuk memperhatikan hal-hal yang kecil. Contoh sederhananya untuk di dalam gereja ini. Mungkin saudara kepanasan, saudara ambil tisu, saudara ngelap. Kira-kira tisunya saudara buang kemana? Nggak kan nanya. Kalau nanya kan ya dijawab. Ya. Buangnya kemana, saudara? Tempat sampah. Harusnya. Ya, harusnya buangnya ke tempat sampah. Tapi seringkali, saudara, adanya di kolong kursi. Jangan-jangan di kolong ada tempat sampah ya. Mulai perhatikan hal-hal yang kecil, saudara. Saya itu paling suka memperhatikan hal-hal yang kecil. Ya. Kenapa, saudara? Karena saya percaya orang yang berhasil itu orang yang bisa memperhatikan hal-hal yang detail. Contoh, tadi pagi waktu kami berangkat, ya, semua udah di dalam mobil, tinggal saya naik mobil. Waktu saya lihat, banyak kempes. Tapi saya coba hitung. Kalau ke tempat pompa ban, keburu atau enggak, waktunya nyampe apa enggak. Tapi di tengah perjalanan saya minta istri saya, coba tolong lihat bannya. Habis. Akhirnya kami putar balik, ganti mobil. Bayangin, saudara, kalau itu nggak diperhatikan di tengah jalan, ya, udah ganteng gini, mesti ganti ban. Ya kalau ada yang nolongin, saudara. Kalau nggak ada, saya terlambat, Ibu Gembala terlambat, Clara Juni terlambat, buyar. Belajar memperhatikan hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil, yang mungkin orang seringkali nggak lihat, tapi belajar, saudara. Contoh misalnya. Ya, waktu saudara datang ke gereja ini, ya, saudara di pintu masuk salaman, ada nggak saudara lihat sarang laba-laba? Kalau saudara nggak perhatiin, pasti nggak kelihatan, karena sebenarnya nggak ada memang. Kasih tepuk tangan dong buat yang bersihin gereja. Sepele tapi besar berarti, saudara, buat saya. Kalau saudara perhatiin, misalnya contoh di sini banyak sarang laba-laba, di sini kemarin ada nih, udah nggak ada, puji Tuhan. Kalau saudara nggak perhatiin, nggak ada semua orang yang perhatiin, gereja ini, ruangan ini penuh dengan sarang laba-laba, saudara. Jadi kita beribadah bersama Spider-Man. Tapi puji Tuhan, masih banyak orang-orang yang punya hati untuk memperhatikan gereja kita. Ya, itu harus kita hargai. Apalagi, saudara, sharing, membagikan firman Tuhan misalnya. Kalau saudara mungkin buka sosial media, saudara nemu kata-kata yang bagus atau saudara nemu sesuatu hal yang bisa menginspirasi orang lain, bagikan ke orang-orang lain. Itu kan hal yang sederhana yang sebenarnya kita bisa lakukan. Tapi pilihannya tergantung saudara mau atau tidak. Maka menjadi berkat bagi orang lain bukan soal bisa atau tidak bisa. Tapi soal mau atau tidak mau. Kita bisa mulai menjadi berkat dari sekarang. Amin, saudara. Kita bisa mulai menjadi berkat mulai dari sekarang ini. Dengan apapun yang saudara punya, saudara bisa, lakukanlah. Ya. Contoh misalnya, kayaknya Pak Gembala belum makan nih. Ajak makan habis ini. Nah, boleh, saudara.
itu dapat menjadi berkat bagi Bapak Gembala. Puji Tuhan, ya. Kita bisa jadi berkat dengan memperhatikan hal-hal yang simple, hal-hal yang kecil. Yang ketiga, saudara, apa indikator untuk kita bisa menjadi berkat bagi orang lain? Yang ketiga adalah fokus kepada proses. Yang pertama tadi, fokus kepada orang lain. Yang kedua, fokus pada hal-hal yang detail. Yang ketiga, fokus kepada proses. Nah, ini saya akan mengupas cukup panjang, saudara. Ya. Orang yang mau menjadi berkat bagi orang lain, tidak pernah ada istilah untung dan rugi. Katakan amin. Orang yang mau jadi berkat buat orang lain, kata kuncinya adalah tidak hitung-hitungan. Ya. Kenapa, saudara? Karena waktu saudara mulai berhitung, Tuhan pun juga bisa berhitung. Ya. Dalam hal ini saya tidak bicara hanya soal materi, ya, tapi secara keseluruhan. Tidak hitung untung dan rugi. Segala sesuatu yang instan, kan biasanya orang nggak mau lewat proses. Orang maunya instan. Segala sesuatu yang instan, biasanya ujungnya itu menyengsarakan. Ya, contohnya apa? Mie instan. Saudara sering makan mie instan, ujungnya apa, saudara? Masuk rumah sakit. Kalau saudara nggak percaya, coba buktikan. Hari ini makan, besok makan, lusa makan, besoknya lagi makan lagi. Jamin, saudara. Ya. Ujungnya menyengsarakan. Mie instan menyengsarakan. Dana instan juga sama, saudara. Ada yang tahu dana instan? Ya, 60 detik cair. Jangan ya, saudara, ya. Iya, hari ini kita ketolong, tapi ujungnya menyengsarakan. Segala sesuatu yang instan biasanya menyengsarakan. Ya. Paulus memberikan contoh kepada kita, saudara, bahwa dalam pelayanannya, ya, itu banyak kendala yang dia hadapi. Makanya Paulus berkata, aku tahu apa itu kelaparan. Aku tahu apa itu kapal karam. Aku tahu apa itu nyawa terancam. Karena Paulus sudah melalui banyak hal dalam proses hidupnya menjadi seorang pelayan Tuhan, menjadi seorang martir, menjadi seorang penginjilnya Tuhan. Dia melewati banyak hal. Dia melewati banyak proses dalam hidupnya. Ya. Maka sebagai orang-orang yang mau jadi berkat buat orang lain, kita pun juga harus melewati proses. Maka fokuslah pada proses. Dan jangan hitung-hitungan. Saya kasih contoh sederhana, saudara. Ya. Di gereja ini ada 3 contoh yang saya mau bagi. Yang pertama, tahukah saudara bahwa setelah ibadah saudara ada makan? Kira-kira dari mana datangnya makanan itu, saudara? Dari orang-orang yang tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Siapa yang habis ibadah makan? Di bawah. Gak ada yang makan. Oh. Terus kemana makanan selama ini? Kalau saudara pulang selesai ibadah ini, saudara turun, biasanya di bawah tuh udah ada yang siap membagi-bagikan makanan. Kira-kira menurut saudara dari mana datangnya makanan itu? Ya dari orang-orang yang gak mau hitung-hitungan. Dari orang-orang yang punya hati mau jadi berkat buat orang lain. Ya. Kalau semua orang berpikir, buang-buang duit. Masa tiap minggu nyediain makanan? Ya gak apa-apa, itu hak saudara kok. Tapi ketahuilah, masih banyak orang-orang yang mau dipakai Tuhan untuk jadi berkat. Bahkan Alkitab berkata, batu pun Tuhan bisa pakai untuk jadi berkat. Pada zaman perjanjian lama, Allah memakai keledai untuk mengingatkan Bileam. Jadi Tuhan punya banyak cara, kalau kita nggak mau, nggak apa-apa. Tapi saya berdoa, saya mendorong saudara, supaya hidup saudara tuh jadi berkat buat orang lain, dengan cara apapun yang saudara bisa. Ya. Kita bisa jadi berkat dengan hal-hal yang sederhana. Ya, menyediakan makanan, kan nggak harus mahal. Saudara bawain tempe pun pasti habis.
Saudara bawain nasi uduk, pasti habis. Apalagi saudara siapin nasi babi. Ibadah belum selesai, makanan sudah habis. Ya. Maka lewat kesempatan ini saya juga berterima kasih buat Bapak Ibu Saudara yang menjadi donatur untuk menyediakan konsumsi buat gereja kita. Ya, terima kasih, Tuhan membalas kebaikan hati Bapak Ibu Saudara. Yang belum, nggak apa-apa. Yang kedua contohnya saudara. Ada yang tahu nggak kalau hari Sabtu gereja kita punya kegiatan apa saudara? Nggak tahu ya. Setiap hari Sabtu kita ada kegiatan namanya dapur umum. Ya, apa itu dapur umum? Berkat yang kita terima di gereja ini kita salurkan, kita bagikan dalam bentuk makanan buat orang-orang di sekitar Harapan Indah. Sampai hari ini masih berjalan. Sudah berapa tahun? 2 tahun kalau saya nggak salah. Ya, masih berjalan saudara. Dari mana dananya? Ya dari gereja ini. Ya. Saudara memberi persembahan, saudara mengembalikan persepuluhan, saudara memberikan persembahan lain-lain. Kita alokasikan dananya untuk kita bagikan ke orang-orang di sekitar kita. Kenapa? Karena gereja ini pun mau jadi berkat. Ya. Dan puji Tuhan, selama dapur umum ini ada, gereja kita tidak pernah kekurangan. Padahal saudara, saya pernah berhitung, ya, pengeluaran kita untuk menyediakan dapur umum itu lebih daripada setengahnya harga sewa ruko ini. Selama setahun. Sewa ruko ini itu sekitar tahun lalu itu 50 juta. Tapi pengeluaran untuk dapur umum itu lebih dari setengahnya kita bagi-bagikan ke orang. Dan itu pun tidak membuat gereja ini kekurangan. Ada amin saudara? Dan kita tidak pernah takut untuk memberi. Nanti waktu kita pindah ke gedung yang baru, saya sudah bilang ke pemain musik, ini drum sumbang. Ini bukan mau gaya-gayaan saudara, enggak. Ya. Ada satu gereja di Sumatera Utara itu pernah telepon saya. Pak Pendeta, saya butuh drum. Saya bilang, saya cuma punya 1. Kalau saya kasih, Devan main apa nanti? Salah. Jere main apa nanti? Masa dia duduk aja ketak-ketik, nggak ada alatnya di depan? Nggak mungkin. Kita kan bukan main sirkus. Benar nggak? Dia bilang, Pak, saya butuh drum. Saya bilang, iya saya cuma punya 1 tapi. Saya bilang, tunggu, saya pasti akan kirim. Jadi ini drum, udah ada yang punya nantinya. Ya, ini bass, punya Louis ya. Tapi saya mau berterima kasih saudara, waktu gereja JKI Home mulai merintis pertama, Louis itu kasih pinjem bassnya buat gereja kita. Sampai akhirnya gereja bisa beli bass sendiri. Puji Tuhan gak saudara? Ya kalau ini punya Louis ya jangan dikasih lah ya. Yang punya kita kan ada, nanti kita kasih orang. Ya. Ini keyboard punya istri saya, gak berani saya. Soalnya yang ngasih orang tuanya. Ntar dibilang mantu kurang ajar kan. Ya saudara. Jadi gereja ini pun terus mau berusaha menjadi berkat buat sekeliling. Ya. Bukan supaya orang memuji kita atau berterima kasih sama kita, enggak. Tapi supaya nama Tuhan itu dipermuliakan lewat hidup kita. Karena waktu kita diberkati, kita menjadi saluran untuk memberkati orang lain. Saya sering katakan, jangan menjadi saluran yang mampet. Tapi semua berkat yang kita terima, mari kita belajar untuk bagikan kepada orang lain. Apapun itu, kepintaran saudara. Ya. Makanya waktu itu saya pernah ngomong waktu di kunjungan. Ya. Saya minta izin waktu itu sama Alter sama Lina. Boleh nggak ajarin bikin nyablon? Mana tahu Devan Sablon punya cabang. Ya. Kenapa? Karena kita mau jadi berkat buat orang lain. Di bawah ini kita punya rencana. Waktu itu mau bikin namanya Bir. Ya, barbershop. Irwan Robi gitu. Bir.
Bukan buat gaya-gayaan saudara. Tapi supaya saudara nggak usah susah-susah nyari potong rambut. Dibawa aja. Jadi kalau saya lihat, kok rambutnya lain nggak potong di sini. Potong di mana nih? Nah, ya, ada juga nanti mau ada coffee shop di bawah. Kita sudah panggil arsiteknya buat gambar di sini saudara. Ya. Duitnya ada nggak? Ya belum, sabar. Nanti akan ada. Ya. Jadi di bawah ini nanti ada coffee shop dan barber shop. Ya. Dan di bawah juga bisa ada online shop juga. Kalau saudara mau buka silakan. Kita sewa ruko ini saudara. Tapi cuma kita pakai Sabtu Minggu aja. Sayang. Kalau saudara misalnya contoh, saya pengen jadi guru. Saudara bisa pakai ruangan ini hari biasa Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Buat saudara buka les-lesan. Boleh, silakan. Gereja kasih dengan cuma-cuma, nggak usah bayar. Kenapa? Karena kita rindu untuk jadi berkat. Nggak perlu dengan hal-hal yang besar, tapi hal-hal yang sederhana yang kita bisa lakukan, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Amin saudara. Contoh yang terakhir. Minggu lalu saudara, kita baru mengadakan namanya sekolah Injil liburan. Ya, kalau HP saudara lemot gara-gara banyak foto dan video, minta ampun ya. Minta maaf. Tapi saya bersyukur saudara. Dan lewat mimbar ini saya juga berterima kasih buat semua donatur yang sudah berpartisipasi. Kenapa saudara? Karena seringkali ibadah sekolah minggu itu adalah tempat penitipan anak supaya ibadah raya tidak terganggu. Saya ulangi. Seringkali ibadah sekolah minggu adalah tempat penitipan anak supaya orang-orang dewasa yang lagi mau ibadah ini nggak terganggu. Dan saya mau katakan ini adalah pemahaman yang sangat keliru. Bagi saya, ibadah sekolah minggu, ibadah youth, ibadah raya sama pentingnya. Ya, sama pentingnya. Dan bukan ibadah nomor 2. Makanya waktu kemarin SIL, ya, kita berikan yang terbaik buat anak-anak kita. Ya. Ada yang dapat medali, semuanya dapat medali kalau saya nggak salah. Betul ya? Kan saudara lihat, anaknya dapat medali, ada juga yang dapat piala. Kenapa? Karena kita memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, saudara. Karena saya yakin dan percaya, waktu kita memperlengkapi anak-anak ini, waktu kita membekali anak-anak ini dengan firman Tuhan, dengan kebenaran, supaya iman mereka bertumbuh, saya yakin akan muncul orang-orang hebat dari anak-anak yang tadi kita doakan di depan. Ya. Mana tahu the next president ada di sini? Nobody knows. Ya. Mana tahu ada yang jadi menteri, ada yang jadi dokter, dan lain sebagainya. Yang kita lihat sekarang adalah, masih kecil-kecil, pitik-pitik gitu ya. Tapi ingat, orang yang menjadi berkat adalah orang yang fokus kepada proses. Ya, saya bersyukur untuk proses setiap anak-anak di gereja ini, di JKI Home. Kenapa? Karena saya percaya suatu saat nanti akan muncul orang-orang hebat dari anak-anak ini. Mulai sekarang, saudara, mulai hari ini, 2023, nanti semua orang tua setelah ibadah jangan pulang. Kalau saudara anak-anaknya ikut ibadah kids, jangan pulang. Karena kita mau bagi rapot. Coba saudara temuin gereja mana yang sekolah minggunya ada bagi rapot. Rapot ini rapot ini adalah evaluasi supaya apa saudara? Supaya guru, anak dan gereja kita bisa bekerja sama untuk mendorong sisi spiritual dan mentalitas anak. Ya. Karena saya mendorong setiap anak-anak di gereja ini harus maju dan harus jadi orang-orang hebat. Makanya setelah ibadah ini nanti orang tua yang anak-anaknya ibadah kids ada ambil rapot. Ya, guru-guru siap membagikan rapot. Apapun penilaiannya ada 4. Sangat baik, baik, cukup, perlu bimbingan. Saudara yang keempat ini perlu bimbingan ini bukan kurang. Ya, tapi kita perlu kerjasama kolaborasi yang lebih antara orang tua dengan guru-guru di sini. Supaya apa? Supaya sisi anak ini semua potensinya dapat keluar dengan baik. Ya. Makanya dalam rapot ini nggak ada nilai A, B atau 100 nggak ada.
Tapi baik, sangat baik, cukup dan perlu bimbingan. Tujuannya saudara, supaya kita semua bisa bersinergi. Apa yang diajarkan di kids, di gereja, dapat dilanjutkan oleh orang tua di rumah. Saya kasih bocoran nih. Kan saudara orang tua kan kemarin gak lihat. Waktu penyembahan saudara, pujian penyembahan. Anak-anak saudara tuh angkat tangan. Keluar air mata saudara. Hebat gak? Mereka dapat mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sekalipun mereka masih kecil. Terlepas mereka nakal, terlepas mereka punya kenakalan anak kecil atau kenakalan remaja, itu bagi saya nomor sekian. Kenapa? Karena saya percaya ketika Yesus ada dalam hati dan hidup mereka, Roh Kudus itu selalu menjadi alarm buat mereka untuk hidup dalam kebenaran. Jadi jangan mengecilkan arti sebuah proses, saudara. Dan kita terus mendorong supaya anak-anak ini bisa tumbuh kembang dengan sempurna. Gak ada anak yang gagal. Saya gak percaya. Semua anak itu punya potensi. Tergantung bagaimana orang tua dapat menemukan potensinya atau tidak. Kalau orang tua tidak menemukan potensi, mungkin guru-guru dapat menemukan potensi. Maka itu mari kita bekerja sama. Supaya kita dapat mendidik membesarkan anak-anak ini dalam kebenaran. Jadi ibadah kids itu bukan ibadah sampingan. Bukan ibadah pelengkap atau ibadah atau tempat penitipan anak supaya orang tuanya gak terganggu. Bukan. Satu kegerakan yang sedang dilakukan oleh kids di gereja ini saudara. Bahwa kita melayani anak-anak berkebutuhan khusus. Ya. Ada 2 anak, salah satunya adalah keponakan saya sendiri. Ya. Kami layani, kami didik, kami mentoring. Kenapa? Karena kami percaya semua anak-anak itu diciptakan Tuhan hebat adanya. Ya. Dan kita punya guru yang punya kemampuan untuk anak berkebutuhan khusus. Namanya Yusuf. Benar saudara, kalau anak saudara kurang konsentrasi, sering gagal fokus, belajar sama Yusuf. Saudara bisa konseling pribadi sama Yusuf. Gimana caranya? Yusuf ini punya keahlian untuk menangani anak berkebutuhan khusus. Makanya gereja kita juga membuka kesempatan buat anak-anak berkebutuhan khusus bisa beribadah di sini. Kita akan latih, kita akan bimbing. Ya. Kenapa saudara? Karena saya percaya sebuah proses. Hasil itu tidak pernah mengkhianati proses. Paulus bisa menjadi seorang rasul yang hebat. Karena dia mengikuti semua proses yang harus terjadi dalam hidupnya. Dia mengalami banyak kesukaran, banyak aniaya waktu dia melayani Tuhan. Tapi akhirnya kita sama-sama tahu di zaman modern ini, sebagian besar perjanjian baru yang saudara baca, itu adalah tulisan Paulus sendiri. Artinya apa saudara? Waktu kita diizinkan mengalami proses, jadikan proses itu sebagai batu loncatan. Supaya saudara melihat hal yang lebih besar yang Tuhan siapkan bagi hidup saudara. Maka saya mendorong supaya Bapak Ibu Saudara, mari jadikanlah hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Waktu kita fokus pada orang lain, bukan kepada diri kita. Waktu kita fokus kepada hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil yang gak diperhatikan orang. Waktu kita fokus kepada semua proses yang terjadi, maka saya percaya hidup saudara bisa menjadi berkat buat orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua.